Konsep ICT dalam manajemen pendidikan. Information and Communication Technologies adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT mencakup dua aspek, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, dan pengelolaan informasi. Artinya apa? Teknologi informasi ini akan membantu manajemen pendidikan untuk menyampaikan informasi yang berbasis ICT. Entah dalam pengelolaan informasi, entah itu sebagai alat bantu untuk menunjang bagaimana proses manajemen pendidikan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengertian dari teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Artinya apa? Artinya, informasi komunikasi ini akan bisa menyampaikan bagaimana informasi itu tersampaikan dengan baik dan terstruktur akan adanya media yang sudah disediakan oleh ICT untuk membantu manajemen pendidikan agar bisa mengatasi berbagai permasalahan, miskomunikasi, human error, dan lain-lain. Apalagi kita berbicara mengenai pendidikan, manajemen pendidikan, tidak lain dan tidak bukan pasti membutuhkan suatu proses pembelajaran yang baik. Nah, kehadiran ICT ini untuk menciptakan suatu pembelajaran baru atau pembelajaran yang berbasis ICT untuk membantu bagaimana perkembangan teknologi dan perkembangan kompetensi siswa dalam pembelajaran yang diadakan di suatu lembaga pendidikan. Maka teknologi informasi atau ICT ini adalah sangat berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dua aspek tadi, aspek teknologi informasi dan aspek teknologi komunikasi ini tidak bisa dipisahkan karena ini adalah salah satu rangkaian yang tercantum dalam informasi teknologi atau yang kita sebut sebagai ICT. Maka dengan demikian tujuan ICT akan sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri ketika digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan ICT tidak lain justru menjadi penghambat dalam pembelajaran, namun akan memberi manfaat yang lebih dalam pembelajaran. Maka hal demikian sangatlah berpengaruh kemajuan dan perkembangan dalam manajemen pendidikan jika dua konsep umum dilakukan dengan baik, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara mengenai ICT dalam manajemen pendidikan, tentunya kita tidak bisa lepas dari adanya pembelajaran yang ada di manajemen pendidikan tersebut. Nah, tentunya di dalam pembelajaran tersebut kita tidak asing dengan namanya buku elektrik, e-learning, dan lain-lain. Nah, di sini adalah salah satu perangkat-perangkat ICT yang berkontribusi terhadap efisiensi dalam dunia pendidikan atau dalam manajemen pendidikan. Yang pertama disebutkan ada buku elektrik. Nah, buku elektrik ini adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer atau gadget untuk menayangkan informasi multimedia dalam bentuk yang ringkas dan dinamis. Dalam buku elektrik ini dulu, ketika sebelum adanya teknologi, kita dibutuhkan dalam buku yang berbentuk manual atau yang biasa kita temui yang bentuk kertas. Tetapi untuk buku elektrik ini kita sudah bisa menjumpai di dalam teknologi HP, gadget, laptop. Nah, ini adalah salah satu perangkat di mana ICT telah menghadirkan sebuah produk yang bernama buku elektrik. Yang kedua ada e-learning.
E-learning ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi. E-learning ini sudah kita terapkan atau kita gunakan di kampus kita, seperti pembelajaran di UIN Maulana Malik Ibrahim, kampus kita ini, salah satunya dengan media e-learning, di mana di e-learning ini sudah ada produk untuk bertatap muka ataupun mengumpulkan tugas, dan segala informasi telah terkandung di dalam e-learning tersebut. Maka ini adalah salah satu penunjang juga bagaimana ICT berperan penting dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, ada web based e-learning, sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antar muka atau web. Nah, di e-learning juga itu ada yang namanya seperti kalau di WA itu video call. Nah, di e-learning ini kita sudah bisa memanfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran jarak jauh. Ini adalah salah satu juga penunjang dari adanya ICT untuk manajemen pendidikan, untuk pengembangan dalam pembelajaran di lembaga pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pembelajaran berbasis ICT umum dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini ICT adalah sebagai berikut. 1. Efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan baik waktu maupun biaya. Ini salah satu manfaat dari konsep pembelajaran berbasis ICT dalam dunia pendidikan, efektif dan efisien. Kita sudah merasakan bagaimana kita melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun dengan online ini adalah salah satu produk ataupun salah satu suguhan dari ICT tersebut. Maka yang kita rasakan adalah bisa efektif dan efisien, karena kita tidak mengandalkan tatap muka secara langsung. Tatap muka secara online seperti ini adalah bisa kita rasakan dengan pemanfaatan ICT tersebut. Maka hal ini dikatakan bisa efektif dan efisien. Yang kedua adalah optimal. Dengan penggunaan ICT paling tidak pembelajaran menjadi lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian, up to date, kemodernan dan keterbukaan. Nah, makanya mengapa dikatakan optimal, artinya keluasan dalam mencari referensi, keluasan dalam mengembangkan ilmu, kita bisa dibantu dengan adanya ICT dalam pendidikan ini. Maka ini bisa dikatakan suatu manfaat yang optimal. Yang ketiga, menarik. Artinya apa? Dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keinginan yang lebih. Sedangkan jika pembelajaran tidak menarik dan tidak memancing keinginan tahuan yang lebih, akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Maka ketika kita memanfaatkan ICT dengan baik, pembelajaran di kelas pun akan menjadi menarik dan tidak membosankan, karena kita didukung oleh suatu media, di mana media ini berupa seperti LCD, berupa seperti media animasi, untuk mengembangkan dan untuk menjamin bagaimana pemrosesan pembelajaran ataupun mendalami sebuah ilmu dalam kelas itu kita bisa terbantu oleh adanya ICT. Maka dalam pembelajaran tersebut akan bisa dikatakan menarik. Yang keempat adalah merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Dengan menggunakan ICT tentu saja diharapkan pelajar mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan maksimal yang terdapat di dalam diri mereka. Nah, ini adalah bagaimana pengembangan juga dalam pembelajaran untuk bagaimana siswa bisa
sekreatif mungkin dalam penyampaian materi. Seperti yang saya sampaikan ini adalah suatu inovasi baru bagi pembelajaran, karena belum ada sebelumnya atau masa sebelumnya untuk pembelajaran yang menarik melalui media online seperti ini. Nah, ini salah satu manfaat dari adanya ICT dalam manajemen pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup ICT manajemen pendidikan. Dalam ruang lingkup ini, informasi and communication technology dalam manajemen pendidikan yakni antara kepala sekolah dan pengelola administrasi, guru, serta komponen pendidikan lainnya dalam upaya untuk maju ke arah tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dalam ruang lingkup ini semua warga pendidikan itu berperan penting dalam pemanfaatan ICT dalam manajemen pendidikan. Karena apa? Karena aspek informasi dan komunikasi antara tenaga kependidikan, guru, dan murid itu saling berinteraksi, saling mendapatkan komunikasi yang baik, sehingga dalam ruang lingkup ini semuanya memanfaatkan informasi ICT dengan baik, sehingga dalam proses pengembangan kemajuan ke arah tujuan pendidikan akan berjalan dengan baik. Contoh di administrasi pendidikan. Di administrasi pendidikan, di situ membutuhkan suatu teknologi untuk memproses data siswa, memproses data guru, memproses tenaga guru ataupun yang lainnya. Itu pasti membutuhkan yang namanya media ICT dalam kemajuan administrasi. Begitupun juga dengan murid, seperti adanya e-learning, seperti adanya buku elektrik, seperti adanya internet. Itu adalah saling membutuhkan, karena dalam pemanfaatan ICT dalam pendidikan ini sangatlah ketergantungan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan, sehingga dalam ruang lingkup ini semuanya bekerja sama dengan baik dalam pemanfaatan informasi komunikasi teknologi atau yang bisa disebut ICT. Dalam manajemen pendidikan tersebut juga ICT berperan sangatlah dominan, karena di masa seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, ICT hadir dengan menekankan teknologi-teknologi baru untuk memajukan sebuah manajemen yang baik. Maka dalam ruang lingkup ini semuanya bekerja sama untuk maju ke arah pendidikan yang baik. Selanjutnya, indikator pemanfaatan ICT. Ini sekedar tambahan dari apa yang saya cari dari referensi, yakni seperti dikemukakan oleh Fryer dalam buku Bambang Warsito yang berjudul Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, mengemukakan indikator pemanfaatan ICT. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya. Nah, ini salah satu indikator jika sekolah tersebut memanfaatkan ICT dengan baik, maka visi dalam menempuh misi dari sekolah tersebut akan berjalan dengan baik, karena terbantu oleh teknologi perkembangan ICT yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap pemanfaatan informasi dan komunikasi teknologi, mencakup peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Jadi harapan dari pemanfaatan ICT ini, sekolah akan terbantu dari mulai dari administrasi, mulai dari pengembangan kurikulum maupun penunjang siswa, itu akan terbantu dengan baik. Yang ketiga, pemecahan masalah dan perbaikan pembelajaran dan lain. Seperti yang saya katakan di poin yang kedua, pemecahan masalah dan perbaikan dalam pembelajaran ini salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan ICT ini
berdampak baik dalam pembelajaran ataupun pemecahan masalah yang ada di sekolah. Contoh, di administrasi sekolah atau di TU, dulu sebelum adanya ICT itu pengarsipan dilakukan dalam bentuk kertas atau hard file. Nah, sekarang karena ICT telah dimasukkan dalam pendidikan manajemen di sekolah, itu pengarsipan bisa dilakukan secara online ataupun pengarsipan bisa dilakukan di dalam media yang disediakan perangkat dari ICT tersebut, sehingga kearsipan dari sekolah tersebut akan terjaga dengan baik dan efektif serta efisien. Dalam perbaikan pembelajaran pun tersebut juga terbantu oleh adanya ICT, karena seperti media-media yang didukung untuk pembelajaran itu akan semakin membantu para siswa agar bisa belajar dengan baik dan agar tetap memberikan inovasi dan kreativitas siswa dalam pengembangan bakat yang ada dalam siswa tersebut, sehingga membantu dari tujuan pendidikan tersebut, atau juga bisa mengembangkan sekolah tersebut menjadi sekolah yang maju karena adanya pemanfaatan ICT dengan baik. Selanjutnya, efisien dan efektif. Ini juga sering dikatakan dalam manajemen pendidikan Islam di jurusan kita, yaitu efisien dan efektif. Jika sekolah tersebut dalam semua aspek guru, aspek kependidikan, tenaga kependidikan dan siswa itu akan merasakan bagaimana keefektifan, keefisienan pemanfaatan dari adanya ICT yang ada di sekolah. Maka ini salah satu indikator bagus, indikator baik dalam pemanfaatan ICT. Yang selanjutnya, kreatif, produktif, dan akuntabel. Dalam produk ICT sangat bermacam-macam dalam sekolah. Ada pemanfaatan dalam minat dan bakat, ada pemanfaatan teknologi siswa. Ini akan berdampak baik. Maka bisa dikatakan produktif, akuntabel, dan kreatif. Yang selanjutnya, memantau dan mengevaluasi kemajuan pengelolaan administrasi baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini salah satu indikator dari pemanfaatan ICT untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pengelolaan administrasi di sekolah, individu maupun kelompok. Nah, itu salah satu indikator yang dikemukakan dari Fryer dalam buku Bambang Warsito dan yang berjudul Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasi. Ini sebagai tambahan kita agar bisa mengetahui bagaimana indikator pemanfaatan ICT dengan baik. Selanjutnya, pengelolaan ICT dalam manajemen pendidikan. Secara tidak langsung, ICT mempunyai beberapa strategi yang dapat merubah paradigma dalam sistem pendidikan secara stabil dan berkembang. Karena apa? Dalam pengelolaan ICT ini dalam era 4.0 ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen pendidikan. Nah, di sini ada dua strategi pengelolaan ICT dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, strategi keunggulan kompetitif, dan yang kedua, strategi keunggulan dalam pembelajaran. Pengelolaan ICT dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang strategi keunggulan kompetitif. Dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk meningkatkan pangsa pasar. Keunggulan kompetitif dapat diwujudkan dalam bentuk keunggulan-keunggulan di bidang strategis, taktikal, dan operasional. Jadi dalam keunggulan kompetitif ini, sekolah akan menunjang berbagai operasional yang baik, manajerial yang baik, akreditasi sekolah yang unggul dan terjamin. Nah, maka dalam strategi ini, manajemen pendidikan
mempunyai keunggulan kompetitif yang mana akan menunjang bagaimana pangsa pasar ini bisa tertarik, sehingga pemanfaatan dan penunjangan pendidikan yang ada di lembaga tersebut akan semakin dicari oleh masyarakat karena keunggulan dalam kompetitif. Begitupun juga dengan output dari lembaga tersebut, bagaimana dia akan berproses menuju tingkat selanjutnya ketika dulu pernah sekolah di lembaga ini. Itu adalah salah satu keunggulan kompetitif dalam strategi ICT, pengelolaan manajemen pendidikan. Namun ada cara-caranya, atau strategi keunggulan kompetitif ini mempunyai ciri atau mempunyai stimulus. Yang pertama, strategi biaya paling rendah, low cost leadership strategy. Strategi ini adalah strategi ampuh untuk pasar dan stakeholder pendidikan yang sensitif mengenai tarif pendidikan. Nah, dalam manajemen pendidikan atau di strategi keunggulan kompetitif ini, strategi biaya paling rendah ini yang disebut, yang artinya adalah bagaimana sekolah tersebut memberikan tarif sebagaimana untuk menjamin bagaimana siswa ini tertarik dengan tarif sekolah tersebut. Bagaimana kita memberikan tarif segini, berarti kita juga harus berani memberikan kompetensi yang bagus untuk menghasilkan output yang bagus juga nantinya, sehingga masyarakat akan tertarik dalam strategi keunggulan kompetitif. Yang kedua, ada strategi berbeda secara luas. Strategi ini adalah jurus ampuh di dalam ketatnya persaingan antar lembaga pendidikan. Strategi berbeda secara luas ini adalah bagaimana lembaga tersebut bisa menjadi patokan atau pilot project yang mana di lembaga lain tidak mempunyai seperti lembaga yang ada di lembaga tersebut. Misalkan kita berada di kampus UIN. Di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mempunyai yang namanya Ma'had Jami' Sunan Ampel. Nah, ini adalah salah satu strategi berbeda yang dimiliki oleh UIN, sehingga kampus lain tidak memiliki ma'had seperti yang ada di UIN. Nah, ini salah satu keunggulan dari strategi kompetitif. Maka masyarakat akan tertuju, akan mencari ini loh yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim, yakni Ma'had Jami'ah Sunan Ampel. Nah, inilah salah satu strategi pengelolaan yang ada di manajemen pendidikan. Selanjutnya, strategi ada yang namanya strategi ofensif. Strategi bersaing ini agak memojokkan dengan mengumbar-umbar keunggulan dan kemampuan demi peningkatan kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Strategi ini bersaing antara prestasi lembaga ini dengan lembaga yang lain. Maksudnya dalam penggunaan strategi ini adalah salah satu cara strategi untuk mendayagunakan promosi kepada masyarakat dan di kampus lain. Misalkan di UIN mempunyai prestasi, mempunyai organisasi kealquranan yang baik, sehingga dia UIN Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai cara sendiri untuk strategi ofensifnya, akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga contoh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini menjadi patokan masyarakat bahwa di UIN mempunyai Ma'had Al-Jami'ah, mempunyai program kealquranan yang baik. Nah, itu yang akan dicari dalam strategi ofensif. Selanjutnya ada strategi defensif. Strategi defensif ini untuk melindungi keunggulan bersaing. Strategi ini bukan diutamakan untuk mengunggulkan kemampuan, akan tetapi untuk mempertahankan prestasi yang ada di lembaga tersebut. Maka dalam pengelolaan ini
misalkan di UIN ada ma'had itu, nah ma'had itu akan dikelola dengan baik, akan ditingkatkan lagi sehingga menjadi salah satu pilot project dari kampus-kampus Islam yang ada di luar sana. Ini salah satu strategi defensif yang dicontohkan dalam strategi keunggulan kompetitif. Pengelolaan ICT dalam sistem pendidikan yang ada yang bernama strategi keunggulan dalam pembelajaran. Yang pertama, strategi keunggulan dalam pembelajaran jarak jauh atau distance learning berbasis online dan web adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan media lain seperti e-learning, seperti WA, seperti Skyweb, ada juga e-learning berbasis base online. Nah, ini adalah salah satu strategi ICT dalam keunggulan pembelajaran. Nah, ini bisa dikatakan bahwa penunjang dari adanya pengelolaan strategi keunggulan dan dalam pembelajaran ICT adalah bisa membantu para pendidik dan para siswa dalam mengembangkan pendidikan melalui online. Nah, ini adalah salah satu dampak pengelolaan dari ICT di sistem pendidikan. Yang kedua, ada strategi keunggulan dalam pembelajaran yang bernama kurikulum berbasis ICT. Ini berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, kurikulum berbasis ICT ini adalah kurikulum yang membantu perkembangan siswa dan kepentingan para pendidik untuk selalu mengembangkan, untuk bisa mengembangkan atau bisa membantu para pendidik dan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang sudah ada di kurikulum sekolah. Misalkan dalam merancang suatu pembelajaran yang baik, maka di kurikulum tersebut dicantumkan bahwa siswa harus menguasai Microsoft Excel, Microsoft Word, ataupun yang lain. Itu adalah salah satu keunggulan kurikulum berbasis ICT, dan banyak contoh lainnya. Mungkin dalam strategi pengelolaan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan ini ada pendongkrak dalam pengelolaan, yakni yang bernama satu, strategi keunggulan kompetitif, dan yang kedua, strategi keunggulan dalam pembelajaran. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas di sini saya penyusun makalah dan pemateri masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.